As-Sayyidi rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafa'atihi wa madatihi wa karamatihi fid dharain amin. Ahbabana fillah, hadanallahu wa iyyakum ala huda wa taqwa. Hadis nomor 8622. Hadis sahih diriwayatkan oleh empat sunan, Ibnu Majah, Nasa'i, Tirmizi, dan Abu Daud, juga dalam Mustadrak Imam Hakim dari Sayyidatina Ummi Habibah radhiyallahu ta'ala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha, siapa saja yang menjaga ia, ala arba'i raka'atin, atas 4 rakaat, qabla salatil zuhri, sebelum salat zuhur, wa arba'in ba'daha, dan 4 rakaat setelah zuhur, itu khabarman, hurrima, diharamkan akan dia seseorang atas api neraka." Ini dasar hukum yang mengatakan bahasanya qobliyah zuhur itu 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat. Tapi yang rawatib, yang sunat muakkad, rawatib yang sunat muakkad dari 4 rakaat tersebut adalah 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur. Beda muakkad dengan tidak muakkad. Muakkad kalau ditinggalkan makruh, tapi kalau ghairu muakkad, kalau tinggalkan khilaful aula, tidak sampai kepada tahap makruh. Maka kalau tidak melakukan qobliyah zuhur 2 rakaat makruh, tidak melakukan qobliyah zuhur 4 rakaat khilaful aula. Setelah zuhur 2 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat sunat muakkad, ditambah 2 lagi justru lebih unggul.
hari ini bukan tidak tahu dengan hadis Nabi, bukan kita tidak pernah mendengar hadis-hadis tersebut, cuma pemahaman hadis tentang selamat dari neraka ini yang hanya baru sampai ke telinga kita, baru lagi masuk ke dalam hati bahasa selamat dari neraka. Ketika disebut bahasa neraka itu nggak ada yang terlintas sama sekali di benak hati kita. Kalau kamu jaga zuhur 4 rakaat, sebelum zuhur 4 rakaat, setelah zuhur kamu akan selamat dari neraka, kata Allah. Ketika disebut neraka nggak ada satupun yang kebayang, sehingga motivasi untuk melakukan qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat itu tidak terlalu. Karena neraka bagi kita sama dengan mendengar kalimat-kalimat yang lain. Tapi bagi mereka salafun saleh mendengar kalimat neraka itu satu kata-kata yang menakutkan. Sama dengan seseorang mengatakan apabila dia melakukan hal tersebut maka dia akan diselamatkan daripada pajak setahun, dia akan digratiskan naik Transpadang setahun. Banyak orang mau. Siapa merasa melakukan hal-hal seperti ini, kalau naik pesawat gratis, itu saya rasa banyak yang berbondong-bondong untuk melakukan hal-hal tersebut, karena pesawat gratis, makan gratis, biaya hidup gratis, diskon 30%, diskon 50%, karena dia tahu berapa itu nilai pesawat. Karena dalam hatinya ada namanya mengerti dengan bahasa gratis. Tapi ketika dikatakan bahasa neraka itu nggak paham, nggak masuk ke dalam hati bahasa neraka. Kalau masuk ke dalam hati kita, pasti akan istiqomah melakukan qobliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 4. Maka itu butuh mahalnya nilai yang paham. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, bukan yuksir lahul ilma. Orang yang Allah inginkan kebaikan, Allah banyakkan ilmunya. Tidak, tapi Allah pahamkan dia dengan agama. Ketika disebut neraka, itu betul-betul menggetarkan hatinya, sehingga dia istiqomah dengan amal yang bisa menyelamatkan dari neraka. Walaupun hanya itu sekedar, apalagi hanya sekedar sholat rakaat, apalagi hanya sekedar Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali pada subuh dan pada maghrib. Kalau kita memahami bagaimana yang disebutkan neraka, nah karena saking pentingnya memahami apa itu neraka, sehingga Allah bercerita dalam Al-Quran tentang neraka berkali-kali, tentang makanannya, tentang minumannya. Hadis bercerita tentang ahli neraka, berapa lama dia di neraka, ditebalkan kulitnya, jarak antara telinga sama bahu ahli neraka saja itu sekian kilometer. Kenapa Allah ceritakan, Nabi bicara tentang neraka, supaya orang itu betul-betul takut dengan neraka. Ketika dia betul-betul takut neraka, maka sholat ba'diyah zuhur 4 rakaat dan qobliyah zuhur 4 rakaat itu merasa mudah untuk dilakukan. Nah, hadis berikutnya 8623 diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam At-Tirmizi, Imam Ibnu Majah dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha," siapa saja yang menjaga ia, "ala subhati duha," atas salat sunat duha, atas salat sunat duha, "ghufirat lahu dzunubuhu," itu diampunkan baginya seseorang akan dosa-dosanya. "Wa in kana misla zabadil bahri," walaupun ada ia dosa itu seperti buih lautan.
wa in kanat, walaupun ada ia dosa, misla zabalil bahri, seperti buih di lautan. Ketika ombak menghempaskan airnya ke tepi pantai, maka dia menghasilkan buih-buih. Maka buih itu tidak terhitung banyaknya, walaupun sebanyak itu buihnya. Kalau orang rutin sholat duha, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Nabi katakan cuma sabahati duha. Sabahati duha berarti jumlah minimalnya 2 rakaat. Bukan Nabi katakan arba'a rakaat minad duha atau sitti rakaat minad duha, tapi Nabi hanya mengatakan kalimat sabahati duha, menjaga salat sunat duha, tanpa menyebutkan berapa rakaatnya. Berarti perintah ini sangat mudah sekali, hanya 2 rakaat. Selesai untuk mengaji, geser meja, salat 2 rakaat. Selesai mengaji, geser, salat 2 rakaat. Dapatkan fadilah pengampunan dosa. Kalau tiap hari dosanya diampuni oleh Allah, kemudian ketika dia dipanggil mendadak, maka dia tidak lagi punya dosa. Barang tentu orang beriman tidak melakukan dosa besar. Sudah pasti orang beriman itu tidak melakukan dosa-dosa besar. Tutup pintunya. Mereka hanya melakukan dosa-dosa kecil. Maka dosa-dosa kecil itu terampuni dengan keberkahan-keberkahan amal. Saya ngomong di sini, antum lihat keluar. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, "Man hafadha 'alal adhani," siapa saja yang menjaga ia di atas azan, sanatan selama 1 tahun, wajibat lahul jannatu, itu wajib baginya seseorang oleh surga. Istiqomah azan 1 tahun tanpa bayaran di masjid atau musola, maka orang itu sudah wajib masuk surga. Ini amalan sederhana yang dilakukan oleh orang-orang di kampung. Mereka azan itu karena keinginannya, menetapkan diri sebagai muadzin. Tidak ada kesepakatan orang kampung, karena dia memiliki potensi dengan suaranya, maka orang pun senang dengan suaranya. Maka setiap kali mau azan panggil dia. Setiap kali mau azan dia yang dicari. Setiap kali mau azan dia yang dicari. Sehingga dia merasa azannya disukai oleh orang lain. Otomatis dia azan tahun sekarang terus sampai nanti jadi muadzin. Maka ditemukan kubur-kubur para muadzin itu tidak dimakan oleh tanah. Mereka tidak sampai menghafal Al-Quran. Mereka dulu tidak sampai mengaji sampai kitab yang tinggi-tinggi. Tapi mereka dengan kesederhanaannya pulang dari sawah lebih cepat 1/2 jam dari yang lain, kumandangkan azan zuhur, kemudian tidak lagi ke sawah kumandangkan azan asar tanpa ada bayaran. Mereka datang dari rumah ke masjid, bukan nginap di masjid. Itu amalan yang dilakukan oleh sekian para ulama, dilakukan oleh sekian orang-orang kampung, yang menyebabkan mereka mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak peluang-peluang diberikan oleh Nabi untuk mendapatkan surga. Duha 4 rakaat,
maaf, kalau dia zuhur 4 rakaat, dia zuhur 4 rakaat, haram masuk neraka, pasti masuk surga. Yang menjaga sholat duha 2 rakaat saja setiap hari, diampuni dosanya, pasti masuk surga. Nggak mau sholat duha, azan saja tiap waktu selama 1 tahun, wajib masuk surga. Nah, kalau sekiranya manusia tidak bisa juga menempuh jalan surga, ini kata Nabi keterlaluan. Kenapa? Karena caranya, metodenya, jalan-jalannya sangat banyak sekali. Dan itu sesuai dengan kapasitas dan kemampuan seseorang. Kalau azan mungkin perlu suara yang bagus, kalau duha tidak perlu. Jadi sepertinya Allah dan Rasulnya yang rindu umat ini masuk surga. Tapi umat itu setiap kali diajak ke surga, mereka lari meninggalkan surga. Maka Nabi ibaratkan dalam sebuah hadis, kalian itu seperti larut yang berbondong-bondong masuk menemui cahaya lampu, dan saya berusaha mengelakkan kalian supaya tidak mendekati lampu. Tapi di antara kalian ada yang lepas juga, yang masuk mendekati lampu dan dia mati kebakar. Nah, mahabbah, kecintaan, usaha maksimal dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man hawala amran bi maksiatin, siapa saja yang mengurai, yang menyelesaikan dia akan satu problem, akan satu perkara dengan maksiat, itu karena ada ia seseorang abada, itu sangat jauh 5 wajah bagi sesuatu yang mengharapkan ia seseorang, wa aqraba, dan lebih dekat 5 ji'i mattaqa, bagi sesuatu, bagi datangnya sesuatu yang menghindari ia seseorang. Lebih dekat 5 ji'i bagi datangnya ma sesuatu ittaqa, yang menghindari ia seseorang. Hadis sahih. Ini konsep hidup diberikan oleh Nabi. Kalau ketemu problem dalam hidup, siapa saja yang menghadapinya dengan maksiat, maka dia akan lebih jauh dari apa yang diharapkan, lebih dekat kepada sesuatu yang ditakuti. Apa di antara problem hidup? Takut dia ditinggalkan oleh istrinya, takut dia ditinggalkan oleh suaminya, akhirnya dia selesaikan dengan maksiat, datang dia ke dukun. Nah, minta ramuan, minta pengasih, minta cara-cara yang haram. Maka orang itu bukan sedang mendapatkan apa yang diharapkan, tapi dia sedang menjauhkan sesuatu yang diharapkan dan mendekatkan apa yang ditakuti. Sulit ekonomi, nah pergi ke bank, ngutang di bank, ikut judi online, ikut mencuri, pokoknya dilakukan dengan cara-cara haram, menipu, curang, ngambil hak orang. Maka maksiat itu tidak pernah menyelesaikan problemnya, justru dia akan lebih jauh dari pengharapannya, lebih dekat kepada yang ditakutinya. Itu juga cara hal-hal yang lain. Nah, ada kasus, ada permasalahan dengan masyarakat, ada permasalahan dengan lingkungan, ditutupi dengan kebohongan, ditutupi dengan cari muka,
ditutupi dengan cara-cara yang tidak benar, maka dia akan lebih cepat menemukan apa yang dia khawatirkannya. Hadis sahih. Nah, tapi apabila terjadi problem apa saja, diselesaikan dengan cara yang tidak maksiat. Satu, dengan cara sholat. Pertama sekali, sholat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazama al-amru intaza'a ila shalah. Nabi apabila ditimpa oleh sesuatu langsung cepat sholat. Ini solusi pertama seorang muslim menyelesaikan masalah. Tinggalkan pesawat, tidak usah mengamuk dengan petugas bandara. Nah, saya macet tadi di jalan, itu ban, sialan angkot merah. Akhirnya saya ketinggalan pesawat. Tidak usah disial-sialkan. Nah, cukup salat 2 rakaat. Tanya kiblat ke pramugari, petugas bandara, cleaning service, mana mau sholat? Sholat 2 rakaat di situ. Yang pertama. Yang kedua, beli tiket baru. Nah, sebelum beli tiket baru, rabah dulu kantor. Kalau nggak ada, cari ongkos pulang. Nah, pas nonton TV, pesawat yang tadi meninggalkan antum jatuh, hilang kontak. Dan tadi ada air. Nah, apa yang dilakukan orang itu? Alhamdulillah ditinggalkan pesawat, kalau nggak mati juga dan bersama pesawat. Jadi setiap perkara yang diselesaikan dengan agama hasilnya manis. Setiap perkara yang diselesaikan dengan maksiat pasti menderita, walaupun dia beruntung di segi dunia ini. Berhasil dia nipu orang sehingga bisa lunas hutang-hutangnya, tapi hatinya nggak pernah nyaman, hatinya nggak akan pernah tenang. Ketika seseorang menyelesaikan masalah dengan agama, walaupun hutangnya belum terbayar, kehidupannya belum mapan, tapi hatinya tenang. Dia sedang ingat masalah, ingatnya Allah. Tangisan mengingat Allah itu sebuah kebahagiaan. Ya Allah, itu tangisan itu nikmat ketimbang tertawanya orang maksiat. Nah, tangisan orang yang merengek meminta kepada Allah untuk diselesaikan masalahnya lebih nikmat daripada tertawanya orang-orang menyelesaikan masalah yang maksiat. Maka orang-orang sukses yang terlihat yang mengakhiri kehidupannya dengan racun dan tiang gantungan itu bukan karena nggak dapat apa yang diinginkan, tapi tidak dapat hakikat apa yang diinginkan, yaitu ketenangan batin dan jiwanya. Yang pernah berpikir menyelesaikan masalah dengan maksiat. Paham saya? Paham tak? Paham tak? Nah, oh saya stres, saya coba sabu dikit lah. Saya stres, saya coba rokok gudang garam dan sebagainya. Hilangkan stres nih, Al-Quran stres, selesaikan di gudang garam. Nah, akan tambah berat masalahnya. Nah, lihat hadisnya. Maka masalah yang Allah berikan dalam hidup kita itu Allah tidak berkeinginan kita jauh darinya. Masalah yang Allah berikan dalam hidup kita supaya Allah ingin supaya kita dekat kepada Allah. Nah, ada masalah kita, ada masalah bertambah Tuhan, tambah masalah tambah Tuhan. Banyak lagi masalahnya rajin sholat, banyak masalah tekun belajar. Ini yang diinginkan oleh Allah SWT. Dia berhasil. Nah, musibah yang mendekatkan kepada Allah
lebih baik daripada nikmat yang menjauhkan dari Allah. Jika iya aja paham? Ini ada masalah untuk ngadu sama orang tua, hafalan saya bermasalah, ngadu sama Allah. Berapa awal? Ngadu sama Allah. Ya 13 ya. Masih banyak ya, 17 lagi. Mungkin surah hajat yang malam. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, "Man hajja lillah," siapa saja yang melakukan ibadah haji ia lillahi, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena mau mencalonkan diri jadi presiden, lillah, karena Allah. Falam yarfuth, maka dia tidak berkata-kata kotor, wala yafsuq, dan dia tidak berbuat fasik, tindakan fasik, itu roja'a, kembali ia seseorang kayaumin waladathu ummuh, seperti hari yang melahirkan akannya orang oleh ibunya. Hadis sahih. Haji mabrur maksudnya. Haji mabrur itu haji dengan usaha yang halal, dengan niat yang bagus. Nah, niatnya bagus hanya karena Allah, bukan karena ambil titel haji, bukan supaya namanya dipanggil Haji Budiman, Haji Santoso, Haji Kobun Rejo. Enggak, bukan karena pengen dipanggil di pangkat, tapi betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia lahir kembali, pulang dari haji seperti dia dilahirkan oleh ibunya. Hadis sahih. Kemarin tadi malam saya beberapa cerita, ada satu orang Padang pulang haji, sehari setelahnya sakit, kemudian meninggal dunia. Meninggalnya tertawa, bukan senyum, bahasanya tertawa. Mana itu seperti orang tertawa? Tertawa dia mukanya itu. Itu haji yang mau, bukan meninggal tertawa sedang meninggal, belum meninggal kan? Mukanya itu, mulutnya itu mulut orang tertawa, bukan mulut senyum. Man hajja hadzal baita, siapa saja yang melakukan haji ia akan ini Baitullah. Man hajja, siapa saja melakukan haji ia hadzal baita, kepada ini Baitullah, awih tamara, atau melakukan umroh ia, falyakun, maka hendak adalah akhiru ahdihi, akhir masanya seseorang itu tawaf dengan Ka'bah. Hadis sahih. Orang melakukan haji, orang melakukan umroh, sebelum pulang mesti melakukan tawaf wada. Nah, maka perlu memilih travel yang ahli sunnah, jangan travel ahli bid'ah. Karena menurut Salafi tawaf wada itu gak penting.
Sehingga jamaah umroh yang berangkat dengan travel salafi itu nggak ada anjuran tawaf. Apa kata pembimbingnya? Yang mau tahu. Nah, yang mau tahu. Artinya sebagian besar saya nggak ada tawaf. Nggak ada tawaf. Tapi ketika travelnya ahli sunnah, pembimbingnya orang-orang ahli sunnah itu memastikan tawaf. Sebelum jamaah haji, sebelum jamaah umroh meninggalkan Makkah, barang-barang sudah dikumpulkan di hotel, tinggal lagi pemberangkatan. Itu semua jamaah dibawa ke Ka'bah untuk melakukan tawaf terakhir, tawaf selamat tinggal. Nah, Ridwan setelah perantau sapi itu lagi atau nah dia nanti kalau sekiranya mau pulang ke Indonesia ada tawaf wadahnya, nanti harus sunnah. Kalau mengatakan mau tawaf mau enggak, itu Wahabi, karena dia belum baca hadis ini. Nah, ceritanya hadis sahih enggak? Hadis sahih ini. Riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah. 3 ulama sunnah meriwayatkan hadisnya, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal. Menurut penelitian Imam Jalaluddin As-Sayuti yang bergelar Khatimatul Hufaz, penutup ahli hadis yang hafal 3000 hadis dengan sanadnya, hafiz itu titelnya, harus hafal 300.000. Nah, 3000 hadis dengan sanadnya, itu baru hafiz hadis. Mengatakan hadis ini sahih. Artinya orang melakukan tawaf, orang melakukan haji atau umroh mesti tawaf. Nah, enggak ada kata mereka itu umroh 2 kali, umroh untuk bapak, umroh untuk kakek, umroh untuk cucu, enggak ada. Kenapa? Karena Nabi berangkat daripada Madinah pergi ke Makkah hanya umroh sekali. Nah, enggak 2 kali, sekali saja. Jadi 2 kali sekali berangkat itu beda. Jadi biar sunnah adalah pergi ke Makkah umroh sekali, pulang lagi ke Indonesia, pulang lagi umroh sekali, pergi lagi ke Indonesia, balik lagi umroh sekali, supaya travelnya laris. Tak mudah. Nah, kalau ahli sunnah minimal 3 untuk diberi kesempatan. 3. Pertama, spot kali pertama datang, kemudian 2 lagi. 3, 2. Hah? Itu yang sunnah. Yang 1 Wahabi. Ya sekali aja, pas itu santai-santai ya, tak ngapa-ngapain. Orang mikir umroh itu dia santai. Cocok, banyak orang milih begitu. Kenapa? Karena amannya kecil, amannya dikit. Maka ada yang mengatakan, kenapa kamu pilih salafi? Simple. Yang lain itu banyak. Buku panduannya ahli sunnah setebal nih. Buku panduan umroh haji. Tapi ini setebal kertas bol. Kasih boleh judul doa sahih. Emang itu doa kalau hadis sahih? Itu bodoh kali. Itu doa itu bisa hadis sahih, bisa hadis hasan, bisa hadis dhaif. Apa sih hadis sahih kalau untuk doa? Emang itu hukum halal haram? Kan bukan hukum halal haram. Kalau hukum halal haram memang hadis sahih. Untuk membunuh orang, untuk mencambuk orang, hadis sahih. Untuk mewajibkan satu hadis sahih, menghalalkan ini hadis sahih, mengharamkan itu hadis sahih, mengatakan nisah, mengatakan itu batal hadis sahih. Itu kan cuma sekedar baca doa, itu nggak perlu hadis sahih. Hadis hasan pun cukup, hadis dhaif lebih cukup juga. Terus sepakat ahli sunnah berbicara seperti itu. Seluruh pakar hadis mengatakan hadis dhaif cukup untuk fadilah amal, dengan syarat tidak terlalu dhaif. Nah,
ini belajar nggak cukup materi yang dipahami, semuanya masih hadis sahih. Maka untuk makan hadis sahih juga, coba sebutkan hadis sahih Nabi makan nasi. Ngajarin itu bagaimana berdebat Islam. Wawasan terbuka sedikit. Berminum-minumnya kayak apa ya? Kayak orang nggak punya pekerjaan. Nah, itu hati-hati yang travel untuk berangkat. Nah, untuk pergi haji atau umroh, lihat dulu, pastikan dulu. Ketika daftar tanya, ada nggak fasilitas umroh foto untuk orang-orang tua kami? Itu satu. Yang kedua, ada nggak taupadahnya? Nah, kalau katakan tidak, cari saja travel yang lain. Nah, apalagi kalau diajak nanti, ayo kita dulu pengajian, ada pengajian di Madinah, orang Indonesia, Dr. Piranda. Pirandanya di sini. Nah, hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, "Man hajja, siapa saja yang melakukan haji ia, fazara qabri, lalu dia menziarahi kuburku, ba'da wafati, setelah wafatnya aku, karena itu ada ia seseorang, kaman zaroni fi hayati, seperti orang yang menziarahi ia akan aku pada saat hidup aku." Nah, hadis dhaif. Cukup nggak hadis dhaif ini untuk judul kita? Cukup hadis dhaif untuk judul kita? Cukup. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi mengatakan bab ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu judul hadis. Bab ziarah kubur Nabi. Datang Wahabi, dia punya percetakan, dia ganti judul kitab orang. Bab ziarah Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa hukumnya merubah-rubah karangan orang lain? Kamu nggak belajar itu hadis dhaif. Hadis sahih haram hukumnya. Merubah-rubah karangan orang lain, hak cipta orang lain, menyelipkan kalimat yang bukan pemilik daripada pengarang, mengurangi kata daripada sebuah kitab daripada pengarang. Tindakannya itu sama dengan Yahudi yang menyisip-nyisipkan barang baru ke dalam daripada kitab Taurat. Sama dengan tindakan Nasrani yang mengurangi dan menambah kitab Injil. Itu perbuatan mereka mirip. Ketika Yahudi merasa takut umatnya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, dirubah sifat Nabi dalam kitab Taurat. Rambut Nabi ikal dibuat dia lurus, rambut Nabi berwarna putih dibuat dia hitam mengkilat, sehingga setelah Nabi lahir, umatnya sedang mencari Nabi akhir zaman, enggak jumpa Nabi itu, enggak jumpa, dan dirubah oleh ulama. Nah, dia karena takut kitab Imam Nawawi, karena Imam Nawawi itu di antara ulama yang bisa berhujjah, dan salah satu karangannya Riyadhus Shalihin. Maka orang Arab kalau dia huruf ke Indonesia bukan baca Fadil Amal, dia Riyadhus Shalihin baca. Masih ada Wahabi dikit, tabligh campur Wahabi dikit, lumayan lah. Lama dia akan tobat nanti. Nah, jadi bacanya Riyadhus Shalihin. Nah, Riyadhus Shalihin ini kitab yang tidak bisa mereka bantah, yang mengantuk. Riyadhus Shalihin adalah kitab yang mereka tidak bisa bantah. Karena mereka tidak bisa bantah kitab itu, takut kebaca oleh santri-santrinya, dia buatlah percetakan, dirubah,
dari bab ziarah kubur Nabi menjadi bab ziarah masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu perangainya. Nah, itu sunnah itu. Merubah-rubah judul kitab. Coba mana hadis sahih yang merubah kitab. Ini untuk doa kalau hadis sahih. Untuk merubah kitab orang nggak perlu dia cari dalil. Ada kepentingan di sana dirubah. Kenapa? Karena mereka anti ziarah kubur. Maka dirubahlah ziarah masjid. Padahal hadisnya ada. Orang yang menziarahi aku setelah melakukan ibadah haji, berarti dia menziarahi aku saat aku masih hidup. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Man hajja an abihi, siapa saja yang melakukan ibadah haji ia untuk bapaknya. Man hajja an abihi, siapa saja melakukan ibadah haji ia untuk bapaknya, atau ummihi atau ibunya, faqad qada anhu hajjatahu, maka sungguh telah menunaikan ia seseorang untuknya mak bapak akan hajinya. Wa kana lahu fadlu asri hijaji, dan ada baginya seseorang itu kelebihan fadilah 10 haji. Ini salah satu niat cari nafkah. Ini salah satu niat jadi orang kaya. Nah, saya akan berusaha untuk menghajikan ibu saya, bapak saya. Nah, tapi syaratnya orang tua harus haji dulu. Setelah dia haji untuk dirinya, maka dia akan bisa menghajikan ibunya, menghajikan bapaknya. Maka dia mendapatkan, ibunya dapatkan pahala 1 haji, bapaknya mendapatkan pahala 1 haji, dia mendapatkan pahala 10 haji. Kenapa 10 haji? Karena menyumbangkan 1 haji itu diberi balasan 10. Itu metode pemahamannya. Karena dia bukan haji untuk diri, dia haji untuk disumbangkan. Berarti haji yang disumbangkan diberi pahala 10. Man hajja an walidayhi, siapa saja melakukan haji ia untuk kedua orang tuanya, au qada anhuma maghraman, atau melunasi ia seseorang untuk keduanya orang tua akan hutang piutangnya, ba'asahullahu, itu membangkitkan akannya seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamati, pada hari kiamat, bersama abror. Mana abror? Innal abror lafi na'im. Nah, jadi abror itu ada di na'im. Maka dia akan dibangkitkan bersama abror. Abror itu namanya masih ada di Quran, ada di hadis. Tapi jangan kasih medan ujungnya. Kalau kasih medan ujungnya nggak ada dalam hadis. Innal abror lafi na'im. Nggak pakai medan ya? Nggak pakai padang, nggak pakai PKU. Abror saja. Man haddasa anni, siapa saja yang meriwayatkan hadis ia, anni dari aku, bi haditsin dengan sebuah hadis, ya yang melihat, yang mengetahui ia seseorang, annahu kadzibun,
sesungguhnya itu hadis bohong, sesungguhnya itu hadis palsu, fahuwa ahadul kadzibain, fahuwa ahadul kadzibain, maka dianya seseorang itu salah satu dari dua orang yang berbohong. Hadis sahih. Nah, dia termasuk salah satu dari dua orang yang berbohong, meriwayatkan hadis yang palsu. Nah, ini juga perlu kita pahami. Jadi kita bukan bicara tegas dan keras pada satu kelompok, karena kelompok itu bukan kelompok kita. Itu tindakan yang tidak bijak. Bicara keras itu kepada individu atau kepada kelompok bukan karena kita, tapi karena berseberangan. Nah, karena berseberangan dengan pemahaman Al-Quran dan hadis. Apa yang saya maksudkan? Karena antum khurud, karena antum ikut dakwah, kemudian ada hadis-hadis yang diriwayatkan dari mana asal usulnya, ini juga perlu diperingatkan. Biarin saja lah, itu kan orang awam, gak boleh. Justru karena orang awam itu, itu lebih lagi penting untuk dinasihati, untuk disampaikan. Soal terima nggak terima nggak urusan dia, urusan kita hanya menyampaikan. Jadi jangan sampai meriwayatkan hadis-hadis palsu di dalam ceramah dan tausiah, dalam bayan dan tazkirah. Nah, hadis palsu yang berkesan di dalam bayan sering diingat bahasanya orang-orang yang beriman, beramal soleh, mengikuti amalan para sahabat, dia akan mendapatkan nanti satu rumah di surga. Rumah itu ada 1000 kamar, dalam kamar itu ada 1000 ranjang, dan ranjang itu ada 1000 bantal. Allah, mana jemaah? Apa yang di Allah ini? Antum tahu tuh hadis tidak jelas? Oh, bayar buka hadis itu juga. Nah, perlu hati-hati. Maka perlu belajar dari kitab, kutip tausiah pengajian dari kitab, khutbah Jumat ambil dari kitab. Mana kitabnya? Nomor berapa hadisnya? Nomor nggak terlalu penting, itu semua lagi dia. Nah, Sahih Bukhari nomor sekian, ada di pojok kanan. Itu nggak penting. Hadisnya, riwayatnya ini statusnya sahih. Nah, surah Al-Quran ayat sekian, boleh. Surah ayat sekian, supaya orang bisa menjadikan rujukan. Jangan dengar-dengar kemudian tausiah. Dikatakan. Siapa yang mengatakan? Dikatakan dulu. Nah, itu nama kil wa qal. Baginda Nabi tidak suka dengan kil wa qal. Nabi pengennya putih, hitam di atas putih. Qala Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da rawahu Bukhari Muslim. Jelas. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat sekian, ulama tafsir mengatakan ini memang ayat Quran, tapi tafsirnya pribadi juga enggak boleh. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib satu kaum sampai dia merubah nasib. Maka nasib kita ada di tangan kita. Kalau umat Islam pemalas, umat Islam gak akan maju. Maka Islam akan maju dengan ekonomi. Orang gak baca sejarah, orang gak baca tafsir.
Kamu kira perang Badar itu banyak ekonomi? Perang Tabuk dengan ekonomi? Fathul Makkah dengan ekonomi? Bukan dengan ekonomi. Perang Khandaq dimenangkan dengan pertolongan Allah, bukan dengan ekonomi, bukan dengan senjata dan lengkap. Perang Tabuk dimenangkan dengan pertolongan Allah, bukan dengan ekonomi. Satu butir kurma tiap hari cuma sahabat mendapatkan makan. Itu ekonomi itu. Itu pemahaman liberal. Nah, jangan ekstrim, tafriq berlebihan seperti Wahabi Salafi, tidak mau kompromi sama sekali tekstual. Jangan pula berkembang selebar-lebarnya dikembangkan seperti liberal sama orientalis. Ini tidak relevan. Ini botol aqua, pukul dengan kepalanya. Ini yang relevan. Bisa kamu rasakan. Ini contoh ya, bukan praktek ulang. Contoh saja. Ulang lagi dari ekstrim kan. Contoh. Nah, jadi perlu merekam hadis itu yang pasti. Kalau sudah tahu palsu, jangan diriwayatkan. Antum mau tahu riwayat hadis palsu, riwayat yang diriwayatkan oleh Wahabi, lihat dalam kitab, jangan kita katakan, lihat buku karangan salah satu Wahabi yang berjudul Kesalahan-Kesalahan Orang Sholat. Beli buku itu untuk koleksi yang perlu dibaca. Nah, kemudian lihat bagian pembahasan tidak boleh membaca Sayyidina dalam sholat. Lihat hadisnya, hadis palsu. Nah, hadis ini kita dihujat sunnah membakar kitab. Oh, iya ulumuddin, membakar kitab Fadilah Amal karena di dalamnya terkandung hadis-hadis dhaif. Ketika pada itu Fadilah Amal, pada itu kita tasawuf, dia bikin kitab fikih pakai hadis palsu. Nah, sebelum dihabiskan beli buku itu, cukup tuh satu bersama. Itu dilihat pondok. Kalau setiap antum beli pula, nanti maju pula percetakannya, digunakan lagi untuk menghujat kita. Beli satu untuk koleksi. Misalnya nanti ada debat di Pekanbaru, kita tuh ada di Padang, minta tolongan kirimin kita kemarin. Di mana ya kita kemarin? Satu aja cukup untuk bersama. Di bawah judul dilarang membaca Sayyidina di dalam sholat. Diadakan hadis palsu yang berbunyi wala tusawwiduni fi sholatikum wala tusayyiduni fi sholatikum. Jangan kamu sayyidkan aku dalam sholat kalian. Itu bunyi hadis itu. Karena kira perang ini akan orang hadis dhaif, pas bicara hukum mereka hadis palsu. Nah, itu baru kita bahasa Indonesia. Kalau digali lagi kita Arab karangan syekh-syekhnya, saya belum bisa pastikan karena yang saya belum pernah baca dan nggak ada beli punya kita. Nah, itu para ulama kita mengatakan banyak yang mereka buat begitu. Oke. Man haddatsa bi haditsin, siapa saja yang berbicara ia dengan sebuah pembicaraan, fa'atasa indahu, lalu bersin ia seseorang ketikanya bicara, bahwa hakun, maka dianya yang dibicarakan itu benar. Siapa saja yang berbicara dengan sebuah pembicaraan lalu dia bersin ketika bicara, maka dianya yang dibicarakan itu benar. Hadis hasan, bukan mitos, bukan khurafat. InsyaAllah suatu saat nanti ada masanya antum semua ini berangkat umroh haji. Nah itu yakinlah antum itu akan terjadi. Tadi nggak ada bersih kan? Jadi kalau kita ngomong sesuatu bersih, itu benar terjadi. Kata itu baik-baik. Orang bilang itu khurafat. Jadi ternyata Islam itu mengkait-kaitkan sesuatu dengan kondisi yang terjadi pada saat itu.
Hadis yang pernah kita riwayatkan, telinga berbunyi, orang kampung bilang apa? Kalau berdengung bunyi telinga kanan, berarti kamu akan dengar berita yang baik. Kalau bunyi telinga kiri, akan dengar berita yang baik. Itu kata orang kampung. Yang hadis katakan tidak. Nah, tafakur, kumpulkanlah hadis-hadis yang bicara seperti itu. Itu penting untuk diketahui. Dulu kalau ada kupu-kupu besar masuk ke dalam rumah, dikatakan orang rantau akan pulang, karena zaman itu belum ada handphone. Orang rantau akan pulang, ya kupu-kupu besar 3 hari mau pulang. Haram? Mitos? Nggak tahu, Allah belum ketemu hadisnya. Nah, ini kalau kita bicara dan kita bersih, berarti perkara itu akan terjadi. Nah, ditandai apa yang antum bicara bersih. Maka seringlah bicara baik-baik ketika perlu. Sedang bersih-bersih itu, bicara baik-baik. Nah, tadi bersihnya nggak berhenti-berhenti. Saya kayaknya mau naik haji, cium bersih lagi. Oh, udah, jadi. Karena nggak mungkin Allah mempermalukan nabinya. Karena Nabi sudah ngomong begitu. Dan kita pas waktu ngomong bersih. Nanti kalau nggak terjadi, apa kata umat? Oh, bohong nabinya, nggak benar. Saya kemarin bersih, tapi nggak terjadi. Allah nggak mau mempermalukan nabinya. Maka Allah akan ijabah. Apa yang jadi beban dalam hidup? Nah, bicarakan ketika bersih. Kayak dapat 60 miliar. Khair. Hadis hasan. Man hasaba kalamahu min amali. Orang-orang yang menganggap pembicaraannya termasuk dari amalnya, qalla kalamuh, niscaya akan sedikit bicaranya, illa fi ma ya'nihi, kecuali pada perkara yang penting ia perkara akannya seseorang. Ini hadis tasawuf. Nah, orang yang menganggap bicara bagian dari amal, maka dia akan bicara sedikit, karena bicara akan dihisab di akhirat kelak. Nah, dia tidak akan bicara kecuali yang penting-penting saja. Untuk melihat rijal hadil maqam, rijal hadal maqam, antum mesti baca kitab Risalah Ushiriyah. Nah, bagaimana ulama-ulama dulu mengamalkan hal seperti ini. Bahkan di antara mereka ada yang menghitung, yang menulis kata-katanya untuk ngomong. Dia kalau ngomong itu ditulis dari pagi, malam dihisab. Tertulis di sana, kamu bocor. Ini sifat astagfirullah. Benar bilang kata-kata kotor. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Itu amalan mereka. Kalau kita tulis, kalah tebalnya kita jadi selir. Apalagi bicara antum sore-sore itu. Sampai habis suara. Nah, tulis semua kata-kata. Oke, ini penting untuk diamalkan. Kita belajar bukan untuk kecuali untuk diamalkan, untuk dipahami. Kira-kira dari kemarin sore sampai pagi ini, apa kata-kata untuk menyakitkan orang lain? Apakah kata-kata yang tidak mengira? Kalau saya yang paling banyak mengibawahi. Nah, itu ghibah yang boleh, nggak haram, karena bukan individu. Pribadi, pasti kita catat lagi nama antum kan?
orang kata-kata kota minggu ini? Ya enggak? Atau nanti mau mana bisa ngomong saja. Saya rasa kalau amalan tasawuf ini sudah masuk ke santri dari hijrah, saya rasa nggak perlu lagi sesi bahasa. Semuanya dah ngomong. Dia menjadi pondok sini mana orangnya? Ada satu. Nah, ada satu lagi. Si Fajar. Sibuk aja di situ. Apa itu Allah? Gak ada lagi, diam semuanya, tenang. Kenapa tenang? Karena semuanya menganggap perkataan itu adalah amal yang perlu dihisab. Nah, ini makam tasawuf, makam penyempurna ilmu. Karena kalau orang nggak belajar tasawuf, dia ngomong sembarangan. Man hadara maksiatan, siapa saja yang menghadiri ia akan perbuatan maksiat. Orang yang hadir ia akan perbuatan maksiat. Kenapa hadir? Karena diundang beralih. Bagaimana nggak datang? Kalau nggak datang fitnah. Padahal di sana ada organ tunggal. Pakarihaha, lalu dia membenci akannya. Faka'annama ghaba anha, maka seolah-olah ghaba tidak hadir ia seseorang darinya maksiat. Wa man ghaba anha, siapa saja yang tidak hadir darinya maksiat, faradiyaha, lalu dia ridho dengan maksiat, faka'annamu, dengarlah musik tetangga. Nanti kita bisa cari bibit mana yang jago, bisa kita berkembang dia, bagus untuk perekonomian, membantu orang-orang peternakan mencari bibit yang tahan banting dari penyakit-penyakit ayam. Dapat dosa dia, mengatakan bagus itu saja, walaupun tidak itu. Nah, hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, man hadara imaman falyakul khairan aw liyaskut. Siapa saja yang menghadiri ia akan imam. Siapa saja yang menghadiri ia akan imam. Imam di sini adalah imam a'zam atau penggantinya, termasuk juga qadhi, termasuk juga wilayah. Orang-orang memiliki kekuasaan umum, jadi bukan imam sholat, tapi presiden, gubernur. Siapa saja menghadiri akan imam, falyakul khairan, hendak mengatakan yang baik-baik atau diam. Jangan cari masalah. Antum diundang ke istana, bertemu dengan presiden, menyampaikan keluhan masyarakat sebagai utusan seorang ulama atau utusan daripada pondok pesantren. Nah, insya Allah Indonesia akan memberikan fasilitas yang sama kepada pondok-pondok pesantren. Nah, sehingga dimintalah utusan dari pondok pesantren hadir ke istana negara. Sampai di situ dihidangkan dengan gelas berlapis emas. Kemudian yang menghidangkan makanan itu yang enggak untuk orang. Mana? Hah? Katakan yang baik-baik saja atau diam. Komplit di situ enggak jadi atau menyampaikan inspirasi rakyat, masuk langsung ke Nusa Kambangan. Bilang pemberontak, mengacau di sana. Jadi ternyata hadis secara umum itu memberikan arahan untuk tidak melibatkan diri kepada perkara yang merugikan kita. Memang itu qaulul haq. Jihad yang paling baik itu adalah qaulul haq dan sultan jair.
perkataan yang benar yang disampaikan kepada pemimpin yang zalim itu betul, tapi sesuai dengan kapasitasnya. Kira dia masuk penjara, ada orang demo untuk mengeluarkan itu. Ini masuk penjara dilupakan orang, itu jangan cocok lah. Nah, banyak yang lain yang bisa kebaikan yang dilakukan daripada hanya menyampaikan sepatah kata lalu tidur dalam penjara. Banyak amal baik yang tertinggal. Mendingan daripada sepatah kata tersebut dia tahan emosinya, fayaqul khairan aw yaskut, tapi dia bisa berbuat banyak di luar dengan masyarakat dan sebagainya. Artinya nggak boleh jadi ustaz ekstrim, kecuali memang punya masa yang banyak, sehingga kalau antum ditangkap, penjara itu akan diangkat oleh masyarakat Mesir. Waduh, nggak apa-apa. Ustaz kampung cerita ekstrim, muka polisi hilang namanya. Mendingan deh kemarin aja ngajar ngaji, ada fadilahnya. Enak TPK ditersir pula, pemerintah kita zolim sekarang, memperangi jihad. Itu masalah itu. Nggak ada ajaran bisa mengatakan jihad. Khair. Man hafidha asra ayatin min awal surat al-kahfi, siapa saja yang menjaga, menghafal, ada dua pemahaman, menjaga, menghafal 10 ayat dari surah Al-Kahfi, usima min fitnatid dajjal, itu dilindungi akan ia seseorang dari fitnah dajjal. Ada hadis juga mengatakan 10 ayat akhir surah Kahfi. Nah, maka antum yang ikut membaca setiap maghrib 10 awal dan 10 akhir tidak tertinggal satu kata pun karena mengantuk atau lalai, pasti selamat daripada fitnah dajjal. Kalau dia selamat dari fitnah dajjal, maka dari fitnah-fitnah yang kecil sudah pasti selamat. Dia tidak akan kena pergaulan bebas, dia tidak akan ikut-ikutan perkara-perkara maksiat, dia tidak mau tergoda oleh ajakan-ajakan negatif daripada kawan-kawannya. Siapa nyuruh antum merokok? Ada kawan aja, berarti dia nggak baca surah Kahfi, nggak baca surah Kahfi. Kenapa antum berdua mencuri? Saya nggak mencuri, cuma saya tidak dia mencuri. Ini sini Sulafa itu baru datang makanannya, ambil dikit, dia sedang kebersihan. Nah, yang ngajak itu udah pasti gak baca surah Kahfi. Nah, saya rasa dia baca ayat syaitan. Nah, yang diajak ini yang ikut tergoda, nah itu udah pasti tidak baca surah Kahfi. Kalau awal Kahfi, akhir Kahfi saja bisa melindungi dia dari ajakan dajjal, apalagi dari ajakan cucu dajjal. Dajjal saja yang paling besar dia aman. Nah, dia aman daripada fitnahnya dengan ayat Kahfi, dengan surah Kahfi, apalagi fitnah-fitnah kecil. Bagi dia itu kecil. Nah, Allahu a'lam. Masya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah. Qadarullah yang haji